kasih untuk kedatangannya dan telah meluangkan waktu di acara diseminasi untuk penyebaran budaya positif merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 untuk membuat aksi nyata modul 1.4. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berada di sini, berkumpul bersama, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kemudian sholawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang kata mukadimah, sebelum acara diseminasi ini saya laksanakan, saya mohon kepada Bapak yang ada di sini untuk memimpin doa agar lancar acara kita pada siang hari ini. Oke, salah satu dari Bapak mungkin Pak Arif, silakan Pak Arif dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Arif. Baik. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ada apa hari ini? Kenapa hari ini kita berkumpul di ruangan kelas 5 ini? Di sini seperti yang saya katakan tadi, saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada sekolah kita, terutama kepada guru-guru yang ada di SDN 08 Kota Baru. Nah, sebelum itu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Boleh Bapak Ibu yang pernah mendengar mungkin apa itu budaya positif? Bu Mariani, boleh jelaskan sedikit yang Ibu ketahui tentang budaya positif? Budaya positif yaitu nilai kebijakan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Contohnya peraturan-peraturan di sekolah sepertinya memakan baju seragam. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Bu Mariani. Ya, budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang ada di suatu organisasi atau instansi yang mana harapannya nanti budaya itu menjadi sebuah karakteristik yang melekat pada diri murid maupun warga yang ada di sekolah. Jadi budaya positif ini tidak hanya nantinya berlaku di sekolah saja, tapi berlaku dimanapun murid itu berada. Baik, di sini saya akan menjabarkan apa-apa saja yang termasuk ke dalam konsep inti budaya positif. Yang pertama, nanti kita akan membahas bersama-sama perubahan paradigma belajar. Ternyata di dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar zaman old dengan zaman now ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Beda, apa beda budaya positif dengan disiplin positif? Nanti kita akan temukan. Budaya positif itu adalah bagian besarnya, kemudian disiplin positif itu bagian
kecil dari budaya positif. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apakah dari sekian banyak itu ada kata-kata yang mungkin ibu bapak baru melihat atau baru mendengar atau sudah mendengar tentang semua ini? Bagaimana ibu bapak? Dari sekian topik yang akan kita bahas hari ini, ada tidak bapak ibu yang mungkin penasaran ini apa sih? Bertanya-tanya dari sekian banyak itu. Mungkin kalau ada boleh ajukan tangan. Oke, Bukani, silakan Bukani atau Bukani. Belum saya ketahui tentang segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi ya. Ya, segitiga restitusi yaitu bagian terakhir. Nah, sebelum kita menjelaskan segitiga restitusi, kita akan masuk dulu dengan perubahan paradigma belajar. Apa sih yang berubah dari pembelajaran itu? Apakah masih sama? Kita lihat ya. Nah, pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran diferensiasi. Nah, kita sering sekali mendengar pembelajaran diferensiasi. Ya tidak Bapak Ibu? Ya, semangat dong Bapak Ibu suaranya. Sering mendengar pembelajaran diferensiasi? Sering. Sebenarnya pembelajaran itu sudah kita terapkan jauh sebelum ini keluar. Cuman kita tidak menyadari kalau itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita lihat pembelajaran paradigma baru itu yaitu pembelajaran diferensiasi dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila di dalamnya. Jadi apapun tujuan pembelajaran kita harus ada elemen-elemen profil Pancasila yang kita tebalkan, yang harus kita raih di dalam pembelajaran itu. Harus kita ikut sertakan dari profil-profil Pancasila itu. Nah, pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, yang biasanya murid sebagai objek pembelajaran, guru cukup menjelaskan di depan. Ini anak murid. Nah, sekarang kamu catat di bukumu, kamu cari. Sekarang tidak. Kita hanya menuntun mereka. Kita tuntun mereka menemukan permasalahan-permasalahan yang mereka miliki. Nah, itu yang berpusat kepada murid itu. Mereka itu menjadi subjek dari pembelajaran, bukan lagi objek. Mereka menjadi peran utama di dalam pembelajaran itu. Berikutnya, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Sekarang, kalau dulu kita belajar langsung belajar. Kalau sekarang sebelum pembelajaran apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ada sebuah tes yang kita lakukan. Tes apa itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Persepsi. Persepsi ada lagi. Oke, silakan. Asesmen diagnostik. Oke, bagus. Asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Kalau kognitif yang kita lakukan berarti kita untuk mengukur kemampuan anak itu di bidang pengetahuannya. Dan non kognitif berarti di bidang keterampilannya, non pengetahuan. Nah, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu memberikan cara belajar yang berbeda sesuai
tinggi dibandingkan dengan B. Nah, ketika pembelajaran kita memang memberi dia soal yang sama, tetapi mereka nanti hasilnya berbeda. Angka 100 di si A yang tadi yang kognitifnya tinggi itu memang angka 100 beneran, tapi untuk si B angka 100 dia itu mungkin hanya 50. Itu udah capaian tertinggi dia itu. Nggak bisa lagi itu udah paling wow pokoknya. Sering kita temukan seperti itu ya. Mau kita video berapa kali saja, tetap aja nilainya segitu. Berulang kali kita kasih soal yang sama, nilainya tetap begitu juga, tidak naik-naik. Pernah Bapak Ibu menemukan seperti itu? Nah, itu yang disebut dengan kita memberikan sesuai kebutuhan. Jadi kita itu agak rendahkan sedikit level penilaian tentang dia. Level penilaian misalkan, kalau misalnya ciri-ciri tubuhan, kalau temannya yang tadi, yang si A tadi bisa menjawab 10 ciri tubuhan, dia cukup kita berikan 3 saja, sudah sama nilainya. Nah itu maksudnya ya Bapak Ibu. Nah profil pelajar Pancasila kita sudah tahu sendiri. Setiap pembelajaran kita di LPM di modul ajar kita harus menebalkan salah satu profil pelajar Pancasila di dalam modul kita. Misalkan PKN apa saja kalau materinya nilai-nilai Pancasila, kira-kira profil Pancasila apa saja ditebalkan, apakah ke 6-6-nya profil Pancasila ditebalkan, kita tinggal pilah-pilah saja yang sesuai. Oke, berikutnya pembelajaran paradigma baru. Ini ya pembelajaran paradigma baru itu. Pembelajaran paradigma baru itu kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Dia berkelanjutan. Berikutnya, pembelajaran paradigma baru itu mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjadi peluang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada ketika komponen ini selaras, saling mempengaruhi, dan diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, pembelajaran paradigma baru, profil pelajaran Pancasila itu berperan sebagai penuntun arah. Jadi mau kita kemanakan pembelajaran kita itu, kita arahnya menuju elemen-elemen yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat nih tentang teori kontrol. Ada yang bisa menjelaskan gambar apa yang di depan? Ada gambar 2 orang, kemudian dicolokin kunci. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol kita sebagai murid dan guru. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Oke, ada mungkin di antara Bapak dan Ibu yang ingin menjelaskan? Ada? Atau pernah melihat? Baik. Kalau tidak ada, di sini kita sebagai guru itu anggapan di dalam pikiran kita
Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita membuat murid itu seolah-olah dia itu merasa bersalah. Misalkan, kamu hari ini terlambat terus. Kamu buat ibu kecewa saja. Seolah-olah, ya Bu, maaf Bu, saya merasa bersalah Bu. Nah, kita seolah-olah akan berpikir kalau anak itu besok akan berubah, memperbaiki karakternya. Nah, ilusi yang berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita memaksakan apapun yang kita inginkan kepada murid kita. Kamu harus pintar, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, itu semua itu bertentangan sebenarnya dengan filosofi KAD, Ki Hajar Dewantara. Dan ilusi yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita lihat nanti. Kita yang paling penguatan positif yang sering kita lakukan adalah memberikan hadiah kepada murid ya. Nah, kita lihat apakah hadiah itu merupakan suatu yang efektif atau tidak. Berikutnya nanti kita lihat. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitasnya itu stimulus respon. Realisnya kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga dengan murid kita. Tidak sama satu murid dengan murid yang lainnya. Tapi kita kadang-kadang beranggapan sebagai guru, kita menganggap kebutuhan murid kita itu semuanya sama. Padahal mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal nyatanya kalau kita letakkan di situ misalkan gambar kuning dalam bentuk lingkaran, mungkin ada sebagian anak yang melihat itu lingkaran, tapi ada sebagian anak yang melihat itu warna kuning. Tapi ada sebagian anak juga yang melihat lingkaran berbentuk kuning. Makanya itu kita tidak bisa melihat membuat semua itu sama. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda sendiri, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada orang lain yang berhak mengontrol diri kita. Jadi kesadaran diri itu dibutuhkan. Selanjutnya, berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika orang lain itu gagal, kita mencoba untuk membujuk, tapi kenyataannya kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir hanya menang-menang saja, tidak ada kekalahan. Berikutnya ini dia, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya
kebajikan ini ada pada diri seseorang. Ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian Entrepreneurs Program PIP, kemudian keterampilan hidup life skill. Bisa dilihat di situ toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, kemudian dapat dipercaya, aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, inilah tadi yang disebut nilai-nilai kebajikan yang akan kita munculkan pada masyarakat sekolah kita atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu dia nilai-nilai kebajikannya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Jawab apa kira-kira kebutuhan dasar dari manusia? Siapa yang tahu kebutuhan dasar dari manusia? Boleh tolong ada yang bersuara. Kebutuhan dasar. Ibu, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, siapa yang tahu kebutuhan dasar? Masa kebutuhan kita nggak tahu ya? Oke, makan, minum, apa lagi? Ada lagi? Apa? Tempat tinggal, apa lagi? Pakaian, ada lagi? Apakah kita cuma cukup di sandang pangan saja? Ada lagi? Apakah kira-kira kebutuhan? Ayo. Apakah kita cukup di sandang pangan saja? Kita tidak. Pendidikan, ada lagi kira-kira? Ayo. Ada lagi? Kesehatan. Baik. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita lihat. Kalau salah satu saja di antara itu tidak terpenuhi, mungkin murid kita atau bahkan kita akan merasa atau akan membuat suatu kesalahan atau membuat perkara gitu Bapak Ibu. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bahan tahan hidup. Yaitu tadi makan, minum, pakaian, perlindungan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga murid kita Bapak Ibu. Jika mereka tidak merasa diabaikan di dalam kelas, kita pilih-pilih kasih kepada mereka, mereka akan buat suatu perkara dalam kelas itu. Misalkan dia pukul temannya, bagaimana dia mencari perhatian kita. Berarti ada satu kebutuhan yang di dalam dirinya yang belum bisa terpenuhi di tempat di mana dia berada. Kemudian penguasaan itu contohnya yaitu dia partisipasi. Anak kita pengen ikut olahraga, tapi tidak kita pilih. Padahal dia pengen banget. Ujung-ujungnya dia itu akan membuat suatu pemberontakan. Oh, enggak, kemarin saya pengen tuh ikut olahraga ini, tapi nggak dipilih tuh sama bu guru. Hanya itu saja yang dipilih. Nah, jadi mereka itu butuh juga penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kita membebaskan dia mau jungkir balik dalam kelas, mau belajar ataupun tidak. Begitu ya Bapak Ibu. Kebebasan di sini yaitu kebebasan memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Kebebasan dalam mereka mengekspresikan dirinya dalam kelas. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah
Selanjutnya motivasi perilaku. Nah, dari kebutuhan manusia tadi ada dua motivasi yang akan dimunculkan. Yang pertama, siswa itu akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai seorang guru, yang harus kita perhatikan adalah motivasi yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu motivasi yang harus kita munculkan dari diri siswa itu sendiri, yang mana motivasi itu nantinya akan membuat suatu kebiasaan akan menjadi sebuah karakteristik yang ditimbulkan oleh mereka. Nah, hasilnya permanen. Sedangkan yang dua ini, menghindari hukuman dan penghargaan, itu mereka akan melakukan sesuatu jika itu ada. Misalkan penghargaan, gak ada hadiahnya Bapak Ibu. Kalau gak ada hadiahnya gak asik Bu, gak mau ikutan. Nah, jadi jangan dibiasakan seperti memberikan motivasi seperti itu. Besok-besoknya kalau kita tidak menyiapkan hal yang serupa, mereka tidak akan melakukan. Kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedikit-sedikit kita beri hukuman, sedikit-sedikit kita kasih mereka itu peringatan melalui hukuman. Nah, sebaiknya kita harus memunculkan motivasi intrinsik di diri anak itu. Berikutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, ini di sini sudah masuk. Restitusi itu apa? Perbedaannya, kalau hukuman itu tidak terencana. Contohnya nih, hari ini kenapa kamu tidak pakai topi? Ya Bu, saya lupa topi saya tadi pagi saya buru-buru. Sekarang kamu berdiri di depan kelas untuk 15 menit. Nah, itu kan dadakan kita beri hukumannya. Kalau konsekuensi, kamu kan tahu kalau tidak memakai topi, apa konsekuensi yang sudah kita tetapkan bersama? Oh ya Bu, maaf Bu, saya harus konsekuensinya itu sudah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu dadakan kita memberinya. Kemudian restitusi yaitu proses menciptakan resi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi itu di sini kita membantu atau menuntun murid itu menemukan solusi atas masalahnya. Mereka yang menawarkan solusi atas kesalahan yang mereka perbuat. Itu dia. Murid kalau dihukuman murid tidak terlibat. Pokoknya guru semua. Kemudian bersifat satu arah, hanya berasal dari guru. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik, bisa juga berupa kata-kata yang akan menyakiti perasaan murid kita. Konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dari dua arah, dari murid ada, dari guru ada. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Memonitor itu memantau apakah dia akan mengulangi kesalahan yang sama berikutnya. Jadi restitusi itu kita membutuhkan kolaboratif atau kerjasama antara guru dan murid dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian kita posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, kita sebagai guru kita harus tahu di posisi apa yang sering kita lakukan. Ada yang bisa kepada salah satu guru bukan nih, dari 5 posisi ini mana kira-kira yang sering bukan lakukan? Yang nomor
kira-kira? Kenapa ada nomor satu pendukung? Nomor Pembuku. dua Nomor 12 perasaan bersalah. Yang ketiga pemantau. Yang keempat teman. 5 manajer. Kira-kira itu sering jadi apa? jadi teman, jadi teman. Jadi teman. Bu Mariani, jadi apa sering Bu Mariani? Sebagai guru. Ada yang sering kita lakukan aja. Ayo, sebagai apa Bu Mariani yang sering? Sebagai apa? Kira-kira. Sebagai teman. Oke, Ibu. Teman. Ya. Hai Bu Mas Sekolah, kita tanya ya Mas Sekolah, tapi benar dong jadi guru sebelumnya? Pemantau ya Bu? Pemantau, oke. Kalau saya sebelumnya, mohon maaf nih Bapak Ibu, sebelum saya tahu nih materi tentang budaya positif ini, saya sering jadi seorang guru yang penghukum. Jujur saya jadi penghukum. Saya mendisiplinkan murid itu dengan cara memberi hukuman. Ternyata selama ini kita salah Bapak Ibu. Posisi yang kita ambil itu ternyata selama ini sangat kejam bagi murid kita. Kita tidak berpihak kepada mereka. Dan kita lihat ya, kalau penghukum, ini kita lihat posisi mereka. Nah, ini dia Bapak Ibu. Contoh-contohnya sebagai 5 posisinya, murid tidak mewepet. Yang pertama sebagai penghukum, misalkan ya, Sinta, kamu tidak mengerjakan PR hari ini? Ya Bu, maaf Bu. Ya sudah, kamu berdiri di depan itu selama 1 jam pelajaran. Kalau jam istirahat baru boleh kamu duduk. Seperti itu. Untuk penghukum, selain ada bicara kita tinggi, memarahi, anak itu terluka psikisnya juga oleh kata-kata kita, fisiknya juga berkata-kata. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, misalkan nih, kamu sering sekali tidak buka nadanya lembut nak. Nadanya lembut Bu Bapak, tapi nyelekit kata orang Jawa. Nyelekit langsung menembus jantung. Misalkan ya, kamu selalu saja tidak praktek. Apa sih yang kamu kerjakan di rumah? Kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu yang sudah menyekolahkan kamu, yang setiap hari membiayai uang sekolah kamu, memberi kamu jajan, seolah-olah muncul rasa bersalah dari diri anak. Oh iya, saya tidak melakukan kewajiban saya, kasihan orang tua saya. Nah, itu membuat merasa bersalah. Teman, hari ini kamu nggak buat PR, betulnya. Seperti kita bicara dengan teman, hari ini kamu nggak buat PR. Enggak Bu, saya lupa Bu, ketiduran Bu. Nah yaudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Kali ini aku maafkan. Nah, sering ya, ada ya. Atau kerabat, ya udah masuk kelas sana. Buruan masuk kelas, nanti kamu terlambat lagi. Urusan ini biar nanti ibu yang bereskan. Kita tuh biasa anak SMA, ya makasih Bu, makasih Bu. Nah, gitu. Lagi selanjutnya pemantau. Pemantau itu, kamu tahu kan, jika kita selalu melibatkan konsekuensi. Apapun kesalahan yang dilakukan anak itu, kita bilang sama dia, kamu tahu kan konsekuensinya? Kamu tahu kan kalau kamu melakukan ini konsekuensinya begini? Selalu kita libatkan konsekuensi terus. Nah, inilah posisi terbaik ternyata Bapak Ibu sebagai manajer.
kontrol. Mudah-mudahan saya juga sudah menerangkan kemarin, kita berusaha memilih posisi, berusaha sebenarnya kita harus memilih posisi sebagai manajer. Misalkan kayak kemarin anak murid saya rambutnya sudah 2 minggu saya peringati, tidak juga diperbaiki. Waktu itu saya masih belajar JDP mode 1.3, Bapak Ibu, belum masuk ke sini. Nah, ketika mode 1.4 masuk, selama ini saya cuma marah-marahin mereka, cuma masih mereka tuh ojek begini cuma pakai kata-kata. Ternyata saya coba mengambil posisi sebagai manajer. Saya hadapkan mereka di hadapan saya tanya sama mereka melalui segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol itu ada sebuah permasalahan yang kita pecahkan melalui langkah-langkah segitiga restitusi namanya. Nah, posisi kontrol manajer ini setiap permasalahan yang terjadi pada siswa kita gunakan segitiga restitusi menyelesaikannya. Nah, coba kita lihat dulu Bapak Ibu, siapa yang bisa tebak nih? Posisi kontrol apakah aku? Ya, boleh bersuara di situ yang kuat Bapak Ibu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Tidak pernah kamu selesai duluan dari temanmu yang lain. Selalu belakangan terus selesai tugasnya. Nah, pernah Bapak Ibu merasa melakukan hal itu? Kayaknya udah senyum-senyum nih. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira posisi kontrol apa yang kalau kata-katanya seperti ini? Ada yang bilang teman, ada yang lain? Pemantau, ada lagi? Ayo, ada pemantau, ada yang teman, ada lagi Bapak Ibu? Yang di belakang dong suaranya. Apa yang di belakang? Yang di depan udah pemantau, yang di sini udah teman, yang di belakang. Apa? Ya Fitri? Membuat rasa bersalah yang di sini? Membuat rasa bersalah. Kita lihat tadi katanya selalu, pasti selalu yang terakhir. Kira-kira apa yang kita lakukan pada anak? Pak Arif, ada apa? Kira-kira apa yang kita lakukan kepada anak? Bapak Ibu, bagaimana kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, ini pasti tahu dong. Ayo pasti tahu dong. Tahu dong. Tadi kan kita contohkan, oke? Boleh? Oke, membuat rasa bersalah. Kita membawa orang lain yang ada di dekat mereka terbawa oleh kelakuan mereka. Selanjutnya, ayolah, jangan berisik. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Bantu ibu, tolong ya, jangan berisik. Bagaimana? Pernah melakukan hal itu? Pernah dong. Kira-kira sebagai apa? Oke, teman. Ayolah.
saudara guru? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Ya, ada yang mau bicara? Oke, pemantau. Ya, betul sekali, pemantau. Dia selalu mencari tahu apa saja, selalu berkelanjutan, berkepanjangan. Dia memantau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh murid. Dan yang terakhir, bagaimana caramu memperbaiki masalahnya? Apa solusimu terhadap masalah yang kamu perbuat? Tadi ya, manajer. Ya, manajer adalah kita membantu atau menuntun siswa kita untuk menemukan suatu solusi untuk permasalahan yang mereka lakukan atau mereka perbuat. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah ini ada tak suatu ya, kenapa nggak dari dulu? Ada nggak berpikir seperti itu? Kalau saya, wah, selama ini saya menjadi guru yang sungguh-sungguh menjadi guru penghukum ternyata selama ini. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Kenapa sih tidak peraturan kelas? Nah, kita lihat mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Apakah peraturan dengan keyakinan itu sama atau berbeda? Berbeda. Makanya ada mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Nah, kita lihat dulu. Di kelas saya, di kelas 5, itu di awal tahun ajaran baru kemarin, kami membuat sebuah keyakinan kelas itu diturunkan dari peraturan kelas, Bapak Ibu. Peraturan kelas dulu, kemudian menjadi dari peraturan yang dibuat-buat itu kita pilih beberapa, diturunkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu diturunkan lagi, jangan ada di dalam kata-kata keyakinan itu kalimat yang negatif atau kata-kata jangan, tidak, misalkan jangan makan di dalam kelas, tidak boleh berlarian di dalam kelas, itu harus kita hilangkan dalam keyakinan kelas ini. Jadi kata-kata yang bersifat konotasi negatif tidak boleh di dalam keyakinan kelas itu. Nah, ini dia. Inilah pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya, yaitu yang pertama peraturan kelas dulu. Saya berikan sticky note kepada seluruh siswa kelas 5. Kemudian siswa itu buat dalam sticky note itu apa yang mereka inginkan di dalam kelas ini, bagaimana keinginan mereka di dalam kelas ini. Ada yang saya pengen kelas yang tidak berisik, saya pengen kelas itu yang nyaman Bu, saya pengen kelas sudah ada teman-teman yang memaki atau membuli Bu, saya pengen kelas itu bersih Bu, rapi, saya pengen Bu teman-teman saya itu berkata sopan, menghargai. Nah, mereka tulis tuh Bapak Ibu di sticky notes yang warna biru pink. Nah, mereka tulis tempelkan di depan. Nah, dari sticky note itu kita lihat kata-kata anak itu tadi. Ada tidak kata yang pakai jangan ataupun tidak? Atau ada tidak kata-kata yang sama? Nah, yang sama kita gabungkan aja. Kemudian yang kata jangan atau tidak kita tinggal ubah aja. Misalkan jangan makan di dalam kelas, kita buat makan di luar kelas. Atau jangan mengganggu teman, kita buat menghargai teman.
Nah, kalau kita ingin mengambil posisi manajer, hal yang terlebih dahulu kita buat adalah membuat keyakinan kelas bersama siswa dan mensepakati apa yang telah kita buat bersama siswa itu. Nah, ketika dia melanggar aturan yang sudah disepakati, balik lagi sama dia. Kamu tahu nggak keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang telah kamu abaikan? Nah, keyakinan itu kan kita bersama ya Bapak Ibu dengan murid itu. Kita hanya menuntut mereka, tapi itu keinginan mereka. Jadi mereka tidak bisa menolak. Tidak ada pemberontakan dari diri mereka, karena itu keinginan mereka dari awal kelas itu harus begini gitu. Nah itu dia, berupa pernyataan universal atau secara umum mudah dipahami. Bapak Ibu boleh lihat itu di atas keyakinan kelas 5 yang mereka inginkan, itulah semua yang mereka inginkan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, apakah berbeda keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah, Bapak Ibu? Muncul pertanyaan, apakah beda keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah? Ada yang bisa menjawab? Sama atau berbeda keyakinan kelas dengan sekolah? Beda. Boleh Ibu jelaskan sebentar? Kalau keyakinan kelas itu kan peraturan yang dibuat bersama di dalam kelas. Sementara keyakinan sekolah peraturan kesepakatan bersama yang akan ditaati oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih Ibu. Ya, benar sekali yang dibilang Ibu kepala sekolah kita tadi. Keyakinan kelas itu hanya berlaku di lingkup kelas kita saja, tidak berlaku kelas lain. Kelas 5, kelas 6, kelas 1 atau kelas yang lain itu tidak berlaku. Dia hanya berlaku ketika mereka melanggar. Nah, yang berlaku hanya untuk kelas 5 saja. Itu keyakinan. Kalau sekolah berarti mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi setidaknya untuk berikut-berikutnya yang belum ada keyakinan kelas, silahkan dibuat keyakinan kelasnya, sehingga suatu saat jika ada murid kita yang lari dari aturan, kita bisa bertindak sebagai manajer, kemudian dengan bantuan keyakinan kelas ini. Nah, berikut segitiga restitusi yang tadi Bu Karni bertanya, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid. Ya, dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan penuh tanggung jawab. Mereka buat masalah, kita terus sampai menyelesaikan permasalahan mereka. Mereka tiap hari buat masalah, gurunya terus yang menyelesaikan. Dia saya tenang aja, besok ulangi lagi. Kan ada guru yang menyelesaikan. Nah, dengan segitiga restitusi ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi itu. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian
yang paling benar. Nah, kita boleh gunakan kata-kata nih Bapak Ibu. Misalkan nih, murid kita nih, kita tanya sama dia, Cynthia, tadi Ibu dengar kamu di lapangan membuli temanmu dengan kata-kata kasar. Ya Bu, ya Ibu tahu kata-kata kamu itu keluar kamu tidak sengaja. Semua orang pasti pernah begitu. Tapi Cynthia, tahukah kamu? Nah, kita kasih tahu mereka perlahan-lahan, kita komunikasi dengan mereka. Nanti kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa membuat kata-katanya berbau salah itu aja, tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan dulu identitas dia, kita stabilkan dulu emosi dia, diri dia. Kalau kesalahan dia itu jangan langsung kita judge. Kalau dia kamu salah, kamu udah kasarin teman kamu tuh di lapangan sampai dia nangis-nangis. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lemah lembut. Kemudian nanti dia akan bercerita dengan sendirinya apa yang terjadi. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setelah kita tahu dia apa yang dilakukan tadi, memaki-maki temannya di lapangan, membeli temannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya Bu, dia loh Bu yang duluan begini. Dia kan curhat, akan cerita, akan mengeluarkan semua unek-uneknya. Dengarkan dulu unek-uneknya dia itu. Setelah kita tadi membuat dia itu tak merasa bersalah, yang awal-awalnya itu kita jangan menyalahkan langsung ke dia. Kemudian dia akan bercerita dengan mudahnya, dia akan keluarkan semua unek-uneknya. Nah, selanjutnya setelah unek-uneknya, barulah kita menanyakan keyakinannya. Misalkan Cynthia, kamu tahu nggak keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar dari perbuatanmu membuli atau memaki temanmu? Ya Bu, maaf Bu, kita kan udah buat tuh keyakinan kelas sebelumnya. Saya tidak menghargai dan menghormati sesama Bu. Nah, kita tanyakan, jangan kita yang memberikan solusi Bapak Ibu, tapi dia. Jadi Cynthia, setelah kamu tahu keyakinan mana yang kamu langgar, bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu itu? Apa solusimu terhadap permasalahan yang kamu perbuat? Dia akan berpikir sejenak. Pasti dia bilang, ya Bu, nanti saya akan minta maaf kepada teman saya yang barusan saya bully Bu. Ya, itu solusi kamu. Ada lagi yang lain? Ya Bu, saya tidak mengulangi kemudian hari lagi Bu. Ya. Sekarang kamu kembali ke teman-temanmu, silahkan cari temanmu yang tadi. Nah, dengan itu kita menimbulkan kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Mereka yang membuat masalah, mereka yang menemukan solusi, dan selanjutnya kalau kesadaran itu datang, solusi itu datang dari diri mereka, akan timbul sebuah kesadaran, dan kesadaran itu akan munculnya dari diri mereka, dan selanjutnya mereka akan menjadi suatu pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Boleh Bapak Ibu lihat rambut anak saya ketika itu sedang yang lalu. Di sininya, padahal Ibu kepala sekolah sudah mengumumkan tidak boleh
biasanya saya marah-marah Bapak Ibu. Bisa kalau rambut kamu udah aku potong-potong juga Ibu gak jangan. 2 minggu dari potong-potongnya. Tapi kemarin saya coba dengan menstabilkan identitas dengan kata-kata yang tadi. Besoknya langsung dia pakai rambut baru. Langsung dipangkas dia rambutnya. Namanya adalah Aldi. Ada 2 orang mereka itu, Aldi dengan Noval. Itu tadi yang sudah saya terapkan segitiga restitusi, saya terapkan pada Senin yang lalu, minggu lalu itu. Ya Bapak Ibu, demikianlah untuk diseminasi budaya positif pada hari ini untuk penutupan dalam penerapan program budaya positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer atau penuntun yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan ada juga di situ elemen profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, menjadi anak yang mandiri. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menghadiri diseminasi saya pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, mohon Bapak Ibu tolong diisi absennya. Siap. Zahra tahu ibu panggil ke sini kenapa? Kenapa Zahra ada di sini? Tidak lengkap memakai pakaian sekolah. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa ya Zahra. Semua orang itu pernah berbuat salah. Oke? Tapi bagaimana orang itu memperbaiki kesalahannya? Zahra, kesepakatan kelas mana yang telah dilakukan? Tidak memakai topi sehingga tidak berpakaian yang rapi dan wanita. Zahra, untuk kedepannya bagaimana Zahra mengatasi permasalahan yang sekarang Zahra alami? Untuk memakai topi. Jadi untuk minggu depan Zahra setiap hari ini harus memakai topi. Oke, ibu tunggu ya Zahra. Senin besok Zahra sudah memakai topi di sekolah upacara. Oke, terima kasih Zahra. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurjana, rekan sejawat dari Ibu Eva Rindaria, akan memberikan refleksi mengenai kegiatan penyebaran
pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah dilakukan beliau. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya merasa sangat termotivasi dan terinspirasi. Kegiatan ini membuka wawasan saya terhadap pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada aspek akademis saja, tetapi juga pada pengembangan karakter dan sikap siswa. Dari kegiatan ini, saya mendapatkan banyak ide dan strategi baru tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai budaya positif ke dalam metode pengajaran saya. Saya juga belajar tentang pentingnya menjadi teladan bagi siswa dalam hal menghormati perbedaan dan mempromosikan sikap saling menghargai. Semua ini pada akhirnya akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis, kondusif, dan mendukung perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Prastika. Saya salah satu guru di SD Negeri 08 Kota Baru. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal baru yang telah saya dapatkan dari penyebaran budaya positif. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang empati. Yang kedua, jaringan sosial yang lebih luas. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang nilai dan etika. Misalnya, yang pertama, seorang guru tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada murid walaupun ia melakukan kesalahan. Yang kedua, kita tidak boleh membuat murid merasa bersalah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Asmanita, salah satu guru di SDN 08 Kota Baru. Perasaan saya setelah mengikuti penyebaran budaya positif, yaitu saya merasa bangga dan termotivasi untuk melakukan hal-hal positif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.